Heboh soal pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten terus bergulir. Pada Jumat 10 Januari 2025, tim Kompas melihat lebih dekat pagar laut dan mewawancarai salah satu pemasang pagar laut. Tapi siapa Pak yang itu bareng-bareng atau gimana Pak dulu Pak yang nancep-nancepin bambu itu? Oh, itu banyak kan. Oh banyak kan. 10 orang. Bayar berapa Pak? Kalau per meter dulu 420 420.000 per meter. per meter. Berapa hari Pak? Kalau Kalau ya kuat sih 1 hari baru 10 meter mah. Waktu Kompol Begawan ngupas perkara pagar laut Banten kemarin itu ternyata banyak Jokowers yang nggak terima itu. Pada marah ini. Junjungan mereka disenggol-senggol itu seperti nggak terima. Dan seperti biasanya mereka sekedar baca judul roh itu. Rampung terus komentar. Mereka kayak bocah sekolahan. Bocah seragam merah putih. Alasannya aku gawe-gawe. Lah saiki presidennya Prabowo kok nggawa-nggawa Jokowi. Lah ya kuwi jadi contoh nyata. Kita itu mendukung sesuatu itu pada tindakannya, pada perilakunya, pada kebijakannya. Dudu wonge, ora individune. Genah pagar laut dibangun Agustus tahun kemarin. Dan semua instansi belas ra eneng sing ngubah ini. Ini tandanya apa? Lah sekarang ini para pejabat sekelas menteri yo bleret tok. Gak dimintai keterangan tentang itu. Pembegawang nggak nanya sendiri, apa sih nggak punya akses ke menteri-menteri itu, melainkan membaca pemberitaan. Lah Bang Nusron Wahid, Menteri ATR itu alias tata ruang itu menghindar dengan berkata, "Rong ngerti babakan kuwi." Tahu maksudnya itu. Belum tahu masalah itu gitu loh bahasa Indonesianya. Nusron mengaku belum mengetahui dan mengecek soal pagar misterius di laut wilayah Tangerang itu. Mesti tidak terkait langsung, kewenangan tata ruang nasional itu kan ada pada dirinya loh. Loh Pak Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, merespon perihal kasus ini. Akan mengecek dulu itu komentar yang tak jauh berbeda itu. Juga diutarakan Mas Ahaye, agak sama-sama itu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini atau Ketua Umum Partai Demokrat itu akan mempelajari terlebih dahulu. Nah ini kayak paduan suara. Sing siji muni ngono, sing siji muni ra ngerti, sing siji lagi pelajari, sing siji akan ngecek. Iso kompak ngono iki sing nglatih sapa? Dirijennya sapa nih apik men. Lah mereka itu dimintai komentar loh. Sebab berkaitan secara kewenangan, setidaknya ada sangkut pautnya dan materi di sini kan harusnya sudah ada itu loh. Jawab apa kayak yang bisa masyarakat jadi paham, jadi ngerti itu. Mosok perkara pagar laut tanya ke Profesor Nazarudin Umar, Menteri Agama kan dia ngendak. Kan ada sangkut pautnya dengan ATR, tata ruang dan sebagainya. Atau tanyanya ke Pak Bazlizon, Menteri Kebudayaan. Kan ya ora cocok tuh ngawur. Nah tentu yang paling kudu digali lebih jauh. Ya Menteri KKP. Loh, bagaimana bisa bentangan laut kita dicebloki pasir, paranet, bambu setinggi 6 meter, pating kececeng-kececeng, baris sepanjang 30 km kok meripatnya merem kabeh, nggak ada yang tahu. Anak buah di lapangan nggak ngasih informasi. Untungnya kemarin Pak Prabowo langsung gercep setelah tahu informasi. Langsung dihentikan. Bagus itu Pak Prabowo, harus berani. Nah dengan melihat komentar beragam, seragam, kesannya menghindar itu. Atau cuma buying time. Nah, dugaan Begawan loh ini. Sing duwe ini genah bos blegedhe. Juragane, para juragan bisa, makanya tidak ada yang berani. Nah ini Pak Prabowo harus berani sebagai pemegang kendali negara ini. Masyarakat di belakang Pak Prabowo kalau macan Asia harus berani, jangan sampai melempem. Nah dengan proyek sejak Agustus tahun lalu, apa iya Presiden Jokowi belas ra krungu ra ngerti
Ya ra mungkin ini. Oh, itu proyek besar itu dan dekat dengan Jakarta loh. Nah, para pejabat itu digaji loh buat menjaga kedaulatan tanah air. Tanah air tidak boleh dikuasai dengan arogan sekelompok orang kaya, taktil sekelompok masyarakat saja. Tapi ini milik negara, milik bangsa, milik semua masyarakat bangsa ini. Coba yang beginian, apa KPK mau ngusut? Berani nggak ngusut KPK ini? Ini sudah ada penyalahgunaan pemenang, penyalahgunaan wilayah ini. Lah diamnya para pihak pemenang ada sangkut pautnya sama suap. Mungkin loh dia berani menancapkan bambu sepanjang 30 km kalau tidak ada ngah-nginguh sama pejabat orang pusat. Nggak mungkin dia berani. Dan tidak ada yang utek-utek, tahu utek-utek. Tidak ada yang mempermasalahkan. Nah ini berkaitan kedaulatan loh. Jauh lebih penting dibandingkan ngurusi Harun Masiku. Yang receh-receh itu. KPK itu harus punya marwah. Halo Pak Kapolri. Jenderal Listio Sigit. Atau Pak Jaksa Agung lah. Gak nerjunin tuh tim pemeriksa para pemangku wilayah atau yang punya kewenangan. Mengapa pemagaran laut di Tangerang, Banten seolah-olah didiamkan? Tidak ada yang tahu, malah sepertinya ditoknya saja, ditoknya wae, dinengne wae. Lah ngurus perkara nyolok moto loh, merugikan rakyat kecil, merugikan para nelayan, para petambak. Sama Pak Jokowi didiamkan saja kok. Malah yang ngurusi yang partai, ngurusin Mas Hasto dan sebagainya, ini kan lucu negara ini. Nah yang beginian-beginian ini membuat lembaga sebesar OCCRP memasukkan dalam daftar pemimpin korup untuk presiden mantan. Nomor 2 loh seluruh dunia loh. Wah ngisi-ngisi. Inilah berdirinya pagar laut ini. Sepanjang 30 km baru disikapi pas banyak diberitakan sama media ini. Ya semoga saja. Diamnya Pak Prabowo sedang mengusahakan kerugian negara alias korupsi. Ini ada sangkut pautnya ini. Mungkin suap, mungkin penggunaan APBN, mungkin kebijakan yang disalahgunakan. Nah ini balik ke negara dengan diam-diam repot. Tidak ada penanganan. Ini sebuah kengawuran yang sulit diterima nalar. Yang cetok welo-welo baru disikapi waktu bledos. Nah gimana di berbagai pelosok di Kalimantan, di pedalaman Sulawesi atau di pegunungan-pegunungan Papua sana. Jangan-jangan tanah air kita wis dikewapling-kapling pengusaha besar. Mergo kita nggak lihat, masyarakat nggak tahu. Jadi semuanya aman dan semua cantelannya orang pusat, orang kuat. Rakyat hanya jadi penonton, jadi korban bukan hanya penonton. Ini masyarakat Indonesia harus bersatu untuk mendukung Pak Prabowo untuk menghabisin mafia-mafia seperti ini. Para backing ini Pak Prabowo harus berani. Gunakan itu TNI, Polri, dan semuanya untuk mengamankan bangsa ini, untuk mengamankan aset bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyat. Gini loh, Begawan mau kasih saran. Tata ruang laut itu dalam kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri KKP. Nah, Menteri KKP saat ini Pak Sakti Wahyu Trenggono yang juga menteri di posisi yang sama sebelumnya harusnya kan sudah berpengalaman. Alias waktu presiden dijabat Jokowi, pagar laut sendiri mulai didirikan pada Agustus 2024 loh. Kenapa pada awal pagar dikerjakan berbagai dinas terkait, mulai di tingkat bawah sampai pusat tidak ada satupun. Tak balannya, tidak ada satupun yang berani melakukan penertiban. Apa mereka ngeper? Mereka didatangi preman. Mosok aparat atau pegawai terkait wedi karo gali. Wedi apa nampa transferan, beda itu. Iki aku tangan loh, bukan menuduh loh. Ini cuma masyarakat yang ngunek-ngunek gitu. Pengen genah aja. Kan seperti tak baca di banyak media. Pejabat terkait sudah terjun pada Agustus hingga Desember tahun 2024. Tapi belas tidak ada tindakan. Seakan-akan ada ketakutan atau ketidakberanian. Atau memang orang ngerti belas. Atau memang didiem-diemin, ditutup-tutupi ya bisa. Lah kalau nutup-nutupi mulut tuh, apa mau tutup mulut dok? Ya Allah tutup mulut itu ya pasti suap itu. Ini KPK harus berani tuh menyelidiki.
Dan baru kemarin setelah pagar laut itu viral, Kementerian KKP baru menyegel itu pagar. Semoga Kompolres sudah paham dengan kabar ini, ngerti duduk perkara itu. Ini penting ini, biar gak pahamnya salah, salah pahamnya. Nah di mana-mana yang disegel itu ya rumah, kantor, intinya berupa bangunan lah. Nek mau sekedar denger, gak paham secara visual, nanti soalnya ya ngeyel. Apalagi para buzzer yang nggak pakai nalar itu. Masa pagar wae disegel, mesti gitu. Masa cuma disegel, kok nggak dicabut sekalian? Gimana nyegelnya kalau pagar-pagar di lautan? Dan keputusan Kementerian KKP ini tetap tak sayangkan, meskipun sudah menyegel. Mestinya mereka bersikap tegas, berani membongkar pagar laut itu, yang panjangnya mencapai 30 km lebih. Nah untungnya ini sudah konangan. Nek durung apa pagar ini mau nyanyi tembok Cina yang legendaris itu. Dua umum. Kalau tembok Cina di pegunungan, kalau ini tembok pagar bambu di lautan. Nah terus sampai ke timur hingga kabupaten, bahkan masuk ke provinsi Jawa Tengah bisa itu. Lah Pak Sakti harusnya memerintahkan anak buah, meminta bantuan TNI. TNI Angkatan Laut, enggak apa-apa, kepolisian, pemerintah daerah untuk membongkar pagar tersebut. Ya sisakanlah barang 1 kilometer buat barang bukti. Pembongkaran segera diperlukan ini, supaya masyarakat tahu bahwa ada keberanian pemerintah Prabowo untuk menghancurkan, untuk menghilas para backing-backingan yang sangat merugikan masyarakat ini. Ini tidak mengganggu aktivitas nelayan. Memangnya. Lah keputusannya hanya menyegel. Lah bagi Om Begawan itu ya aneh no. Pisan kas loh, ini panjangnya 30 km atau 30.000 meter dan jelas mengganggu aktivitas nelayan. Para pencari nafkah yang di lautan. Ada tambak, ada nelayan, ada pencari apalah yang hidupnya diambil dari fasilitas laut. Kalau beginian kan masyarakat yang jadi rekoso dan ribuan masyarakat yang kena dampaknya. Mengapa tidak berani membongkar? Apakah Pak Menteri sebenarnya tahu pemasangnya? Pura-pura nggak tahu. Siapa yang pihak bertanggung jawab mesti tahu. Cuma pura-pura, kura-kura dalam perahu ya bisa saja. Politik Indonesia kan gitu. Ya ada yang nyontonin ya. Sen kanan belok kiri ngomong iya ternyata tidak, ada yang nyontonin, maka banyak yang melakukan itu. Lah lokasi pemagaran di Kabupaten Tangerang ini berdekatan dengan program strategis nasional atau PIK 2 PIK. Makanya banyak orang nyebut owner Agung Podomoro itu yang punya kepentingan ya karena kedekatannya. Tapi pihak Aguan sudah membantah perkara itu. Sudah membantah, oh bukan dari Aguan. Nah, bantahan sudah disampaikan oleh lawyer Aguan atau pengacaranya itu Bang Muanas Alaidit. Ya, ini harus kita pahami. Nah, terus gimana bila begini nih? Sebelum dilanjut, ada fakta menarik lainnya. Waktu awal pagar dibangun, nelayan sudah protes loh pada para pekerja loh. Namun pekerja itu pagar tuh nyuekin aja, orang gubris karena digaji 100.000 per hari. Mereka pun mendapat upah dari pemasangan pagar laut ini. Tapi siapa Pak yang itu bareng-bareng atau gimana Pak dulu Pak yang nancep-nancepin bambu itu? Oh itu banyak kan. Oh banyak kan. 10 orang. Bayar berapa Pak? Kalau per meter dulu 420. 420.000 per meter. Per meter. Berapa hari Pak? Kalau Ya kuat sih 1 hari baru 10 meter mah. Kemarin saya nyebut 10.000 keliru itu. Nah tiba-tiba kampung mereka didatangi sekelompok orang. Nah ini preman ini mesti. Dan menyebut para nelayan itu provokator. Sudah ada catatannya di Koramil dan Polsek. Lah ini intimidatif namanya. Ancaman. Lah akibat ancaman tadi nelayan ya sambat. Ini ke kepala desa yang menjadi pengasuh di wilayah mereka masing-masing. Tapi kepala desa mengaku tidak mengenal orang-orang yang mengancam itu. Wah ini bahaya ini. Kok tidak dikenal ini berarti dekengannya kuat ini. Dekengan pusat ini. Wah mereka kok ya berani loh bawa-bawa nama Koramil sama Polsek ini. Ini harusnya Koramil dan Polsek harusnya konfirmasi ini. Verifikasi konfirmasi apakah benar itu. Koramil dan Polsek terlibat dalam hal ini. Mencatat semua orang-orang nelayan ini yang menjadi provokator tuduhan mereka. Oh ini masyarakat terus Pak. Memang belum tentu aparat itu berkong-kalingkong. Belum tentu.
Nah, dengan preman-preman itu, orang-orang suruhan dari orang yang punya proyek itu. Nah, ini wis ngene gini, piye? Ini Pak Prabowo harus tegas. Di sebuah desa yang tak jauh dari laut, ada sekelompok orang yang mengaku mereka dipekerjakan di sana. Ini jelas petunjuk awal bagi Kementerian KKP untuk membongkar itu semua, untuk mendalami soal ini. Lalu Begawan sih yakin kasus ini bisa terbongkar, yakin. Kalau itu semuanya sepakat untuk dibongkar. Harusnya aparat penegak hukum bekerja kilat. Cak-cek, das-des, beras-bers itu. Peran yang paling ditunggu ya dari anak buahnya Pak Sakti Wahyu Trenggono. Kalau hanya menyegel itu semacam upaya menenangkan saja masyarakat. Ben, oh ya wis disegel. Nah, ngapain disegel? Nanti pas beritanya mulai surut, pelan-pelan pagar bambu dibongkar. Dan publik lupa kasus ini. Bila pihak KKP tidak melapor ke kepolisian, di pikiran Begawan ya, berarti mereka berpotensi terlibat. Iya, kalau mereka menutup-nutupi. Ini bukan tuduhan loh ini. Lah ukuran paling jelas mereka terlibat atau tidak, ya lapor ke polisi, diproses. Bola harus dikirim kepada petugas berseragam coklat. Itu sekaligus membuktikan pihak KKP benar-benar tidak mengetahui jujur ya soal bentangan pagar, segera dilaporkan. Jangan sekedar disegel saja, supaya masyarakat tidak menuduh pihak KKP terlibat dalam permasalahan ini. Itu ya, pesan Begawan, salam Begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.